Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas mata kuliah perilaku organisasi yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Ner Christopher Mardi O Mintarjo, SEMM, yaitu tentang Internet of Things atau IoT. Namun sebelum masuk dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Joen Malingkas, dan yang kedua Istiani Kabes, yang ketiga Almalika Syafira, yang keempat Angelica Yuniar, yang kelima Sharon Manurung, yang keenam Donatus Asem, dan yang terakhir Gabriel Rowe. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam materi, yaitu yang pertama tentang konsep Internet of Things atau IoT dan penerapannya dalam operasional organisasi. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau antar manusia ke komputer. Internet of Things atau IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung dan saling berkomunikasi melalui internet. Dalam konteks operasional organisasi, konsep IoT melibatkan integrasi perangkat cerdas untuk mengumpulkan, mentransmisikan, dan menganalisis data secara otomatis. Selanjutnya, ada penerapan IoT atau Internet of Things dalam operasional organisasi. Di sini mencakup beberapa bagian seperti yang pertama penggunaan sensor, kedua perangkat cerdas, dan ketiga teknologi konektivitas yang berguna untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Beberapa contoh seperti inklusi pemantauan suhu di ruang server, pelacakan inventaris secara real time, dan otomatisasi proses produksi. Dengan adanya Internet of Things atau IoT ini sendiri, organisasi dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan berdasarkan data real time, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan respons terhadap perubahan kondisi secara tepat. Berikut pengaruh IoT terhadap kolaborasi antar departemen. Pengaruh IoT terhadap kolaborasi antar departemen dapat signifikan. Integrasi teknologi IoT memungkinkan berbagi data secara efisien, memperbaiki komunikasi, dan meningkatkan kerjasama di antara departemen. Pengaruh IoT terhadap kolaborasi antar departemen. Contoh penerapannya adalah ketika data operasional dari satu departemen secara otomatis terintegrasi ke departemen lain, memungkinkan pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Misalnya data produksi secara langsung dapat berdampak pada rantai pasok dan kebijakan persediaan. Dengan memanfaatkan IoT, kolaborasi departemen menjadi lebih responsif dan edukatif terhadap perubahan kondisi operasional. Ini membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan merangsang inovasi melalui koordinasi yang menjadi lebih baik. Kasus nyata IoT yang mengubah cara kerja tim. Salah satu kasus nyata yang mencerminkan perubahan cara kerja tim melalui IoT adalah penggunaan sensor dan perangkat pintar dalam lingkungan kantor. Misalnya, integrasi sensor suhu, pencahayaan, dan kehadiran dapat menciptakan ruang kerja yang lebih efisien. Dengan data real-time yang dikumpulkan oleh sensor tersebut, tim fasilitas dapat merespons secara cepat terhadap kebutuhan lingkungan kantor. Ini bisa mencakup otomatisasi pengaturan suhu dan pencahayaan berdasarkan kehadiran, meningkatkan kenyamanan karyawan, dan menghemat energi. Penerapan IoT seperti ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan mendukung produktivitas tim. Kolaborasi antar departemen seperti fasilitas dan sumber daya manusia menjadi lebih terintegrasi dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang optimal. Penerapan IoT seperti ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan mendukung produktivitas tim. Kolaborasi antar departemen seperti fasilitas dan sumber daya manusia menjadi lebih terintegrasi dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang optimal.
Oke, selanjutnya kesimpulan, penerapan Internet of Things atau IoT seperti ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan mendukung produktivitas tim. Kolaborasi antar departemen seperti fasilitas dan sumber daya manusia menjadi lebih integrasi dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.